Mengatasi penganiayaan. Firman Tuhan memastikan kita bahwa kita akan menghadapi penganiayaan jika kita berjalan benar dengan Tuhan. Apa yang kita lakukan ketika kita menghadapi penganiayaan? Seorang prajurit bagi Kristus, kita bisa menanggung masa sukar dengan kekuatan Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 12 berkata, memang setiap orang yang hidup benar di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Saya sudah membagikan bagaimana ayah saya mencemooh saya ketika saya masih anak gagap berusia 17 tahun yang ingin berkhotbah. Ironisnya, ketika Tuhan membebaskan lidah saya supaya saya boleh berbicara dengan cukup lancar, orang yang sama mendorong saya memakai kemampuan berbicara saya untuk mengejar karir sebagai seorang juru lelang. Pada akhirnya, ayah saya menjadi Kristen. Kami berdamai dan ia mendorong saya dalam pelayanan. Puji Tuhan, visi yang Tuhan berikan lebih besar daripada semua penganiayaan manusia. Perkataan ayah saya yang menusuk ataupun fakta bahwa ia tidak percaya kepada saya tidak bisa menghentikan saya. Saya telah bertemu pribadi yang lebih besar daripada ayah saya. Sikap ayah saya adalah kecapan pertama dari banyak penganiayaan yang akan datang. Saat Tuhan yang empunya tuayan telah mengutus saya untuk memberitakan Injil di 55 bangsa, perlawanan kerap kali datang. Saya telah belajar untuk mengatasi oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian saya, sesuai Wahyu 12 ayat 11. Untuk mendorong Anda menghadapi perlawanan dan mengatasinya, saya membagikan kepada Anda 4 episode penganiayaan dari 4 bangsa yang berbeda. Berbagai usaha untuk menghalangi kebaktian kebangunan rohani kami dan untuk mengusir kami dari negara-negara ini adalah sebuah tantangan yang besar. Permusuhan mengambil banyak bentuk, mulai dari konfrontasi fisik sampai pelecehan verbal. Roma 12 ayat 14 mengajar kita, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Saya berdoa agar saat Anda membaca semua kisah nyata ini, Anda akan mendapatkan kekuatan iman untuk tetap berdiri teguh terhadap rencana Allah dan menentang rencana setan. Yang pertama terjadi di Chicago, Illinois. Selama suatu kebangunan rohani, saya berusaha keras untuk melayani seorang pria yang sedang mengunjungi arena di mana saya berkhotbah setiap hari. Setelah perjumpaan pertama saya dengan pria ini, ia kembali keesokan malamnya dengan perkataan yang serius. Ketika kau menjabat tangan saya tadi malam, sesuatu menghampiri saya dan saya ingin membunuhmu. Saat saya terus berinteraksi dengan pria ini, saya bekerja untuk memenangkan dia kepada Kristus. Namun setiap kalinya ia menolak. Beberapa hari kemudian, tanpa dorongan apapun dari pihak saya, ia melompat ke arah saya seperti binatang yang menggila. Tonjokannya yang berkali-kali sangat kuat. Wajah saya pun mencucurkan darah. Dan saya mendengar pria tersebut memberitahu ia akan mencongkel mata saya dengan pisaunya. Saya tahu hidup saya sedang dipertaruhkan. Dengan berani, saya memerintahkan pria tersebut, pergi ke jalan, pergi sekarang dalam nama Yesus. Pria tersebut pun taat dan pergi, hanya untuk muncul kembali di hotel saya untuk mengejar lebih lanjut niat jahatnya itu terhadap saya. Akhirnya polisi pun menangkap dia dan menjebloskan dia ke dalam penjara. Ketika pria itu diadili, saya diwajibkan untuk hadir. Ia memberitahu pengadilan bahwa ia tidak pernah menyentuh saya. Ketika saya bersaksi, saya menggambarkan bagaimana pria itu telah menyerang saya dengan 3 pukulan yang kuat. Pria tersebut melompat dan berteriak, saya hanya memukul dia 2 kali. Pada akhirnya, pengadilan menghukum dia dengan bekerja di sebuah fasilitas untuk para penjahat yang gila.
Yesus berkata, "Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu." Yohanes 15 ayat 20. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 2 Korintus 10 ayat 3 dan 5. Satu kunci untuk mengatasi penganiayaan adalah mematahkan setiap siasat orang untuk melakukan tindak kekerasan yang mengancam kesejahteraan Anda. Anak-anak Tuhan seharusnya berjalan tanpa ketakutan. Anda sanggup mematahkan tersebut dengan otoritas doa di dalam nama Tuhan Yesus dan tetap jalani panggilan Tuhan dengan tenang dan penuh keberanian ilahi. Yang kedua, kejadiannya terjadi di Georgetown, Guyana. Setelah tiba untuk sebuah kebaktian kebangunan rohani yang diselenggarakan gereja-gereja di Amerika Selatan itu, saya secara kejam diserang oleh seorang anggota geng yang terkenal jahat yang bernama Choke and Rob Gang. Metode operasi mereka adalah melilitkan kabel piano ke leher korban mereka dan mengancam untuk mencekiknya jika korban mereka tidak mau menyerahkan uang atau harta benda kepada mereka. Dalam konfrontasi kami, tangan saya disayat, jam tangan saya dirampas, dan saya diperingatkan akan bahaya yang segera terjadi di hotel kelas 3 di mana saya dijadwalkan untuk tinggal. Setelah pengalaman traumatis itu, saya memberitahu bahwa saya akan tinggal di sebuah hotel yang keamanannya lebih baik. Ketika kami tiba di Hotel Pegasus, saya diberitahu bahwa tidak ada kamar yang tersedia. Saya memberitahu pramuniaganya, semua pendeta ini dan saya akan ke kedai kopimu untuk minum teh. Jika ada orang yang membatalkan pesanan kamar, beritahu kami. Si pramuniaga bersikeras, "Tuan Goset, kamar kami sudah penuh selama beberapa malam karena ada sebuah konvensi di kota ini." Tetap saja Roh Kudus memberikan saya suatu kesaksian dalam hati. Sebuah kamar akan terbuka untukmu. Setelah kira-kira 1 jam, pramuniaga yang sama mendatangi kami dan berkata, "Tuan, ada 1 kamar yang kosong untuk Anda, tetapi hanya 1 malam saja. Anda harus keluar besok siang." Namun Tuhan membuat kamar tersebut tersedia untuk saya selama berhari-hari ketika saya berada di Guyana. Dalam menyatakan bahwa saya akan tinggal hanya di hotel yang memiliki keamanan terbaik, saya sedang berjalan dalam iman dan hikmat Tuhan tentunya. Kunci untuk mengatasi penganiayaan adalah dengan berkonsultasi dengan Tuhan tentang masalah Anda dan berjalan dalam hikmat-Nya. Ia adalah Bapa yang praktis. Bersama dengan instruksinya, datang pula penyediaannya. Berjalanlah dalam kesabaran sementara menantikan penyediaannya. Yang ketiga, kejadiannya di Yerusalem, Israel. Sebuah perusahaan film Kristen dari Seattle, Washington, mengundang saya untuk membuat sebuah film dokumenter tentang tempat-tempat paling kudus di Israel. Di tembok ratapan yang terkenal, sementara kamera berjalan dan saya sedang menjelaskan pentingnya situs bersejarah ini, seorang pria Israel yang berang mendekat mengucapkan sumpah serapah kepada saya sambil berteriak. Saat ia semakin mendekat, ia mulai meludahi wajah saya dengan marahnya. Beberapa pemimpin Yahudi datang mendekat untuk membela saya dan kemudian meminta maaf atas perilaku kasar pria itu. Meskipun episode tersebut mereda dalam hitungan menit, sungguh mengkhawatirkan menjadi orang yang menerima kebencian semacam itu. Satu kunci untuk mengatasi penganiayaan adalah dengan tidak mengizinkan kebencian tetap tinggal dan mengendap dalam hati Anda. Iman Anda yang mengalahkan dunia hanya dapat bekerja jika Anda berjalan di dalam kasih dengan iman yang bekerja oleh kasih. Sesuai Galatia 5 ayat 6, Anda sanggup
mengalahkan rasa sakit di dalam hati Anda. Kejadian berikutnya terjadi di Mumbai, India. Selama 18 ibadah berturut-turut, kebaktian kebangunan rohani kami di India telah diberkati dengan banyak orang yang dimerdekakan dari kuasa dosa, disembuhkan dari sakit penyakit, dilepaskan dari roh-roh jahat dan ketakutan. Kemudian, neraka sendiri tampak terlepas saat sekumpulan orang beragama yang lama di sana menyerbu tempat kebaktian kebangunan rohani kami sambil mengayunkan senjata dan pedang. Mereka mengumumkan bahwa mereka telah datang untuk penginjil Amerika Utara yang membuat banyak orang dari agama mereka menjadi Kristen. Sayalah penginjil itu. Mereka memutuskan aliran listrik, membuat lapangan atletik itu menjadi gelap dan kacau balau. Para gembala gereja setempat memakai pengeras suara untuk mencoba menenangkan orang banyak. Dengan anak perempuan saya dan 2 rekan kerja India, kami menunggu arahan dari para pemimpin kebaktian kebangunan setempat mengenai apa yang harus kami buat. Saya tidak akan pernah lupa apa yang terjadi di kamar hotel kami kemudian di malam itu. Saya membaca dengan suara lantang dari Kisah Para Rasul, berbagai kisah Rasul Paulus yang mengobarkan di mana ia dilempari batu, dipenjara, dan dipukuli. Namun Paulus tidak pernah kecewa dengan semua yang telah ia derita. Bahkan ia di kemudian hari menyebutnya sebagai penderitaan yang ringan dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang telah disediakan Allah baginya. Dalam 2 Korintus 4 ayat 17. Di kemudian hari, ketika para gembala membawa kami dalam jeep mereka ke bandara Mumbai, mereka merasa tidak berbeda dengan orang-orang Kristen di Damsyik saat mereka menurunkan Paulus di dalam sebuah keranjang lewat tembok untuk membantu dia melarikan diri dari orang-orang yang ingin membunuhnya. Satu kunci untuk mengatasi penganiayaan adalah berjalan dengan kesadaran bahwa Tuhan tinggal dan hidup di dalam diri Anda. Berjalan dengan penuh iman, dengan penuh visi yang Bapa telah tanamkan di dalam Anda. Visi yang Tuhan berikan jauh lebih besar daripada semua penganiayaan di bumi ini. Saya mengalami 2 Timotius 3 ayat 11. Penganiayaan dan sengsara, semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Terlepas dari perlawanan yang Anda hadapi oleh karena iman Anda, harapkanlah mujizat Tuhan bagi hidup Anda saat Anda menjalani kunci-kuncinya untuk mengatasi penganiayaan. Tuhan Yesus memberkati.